Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saudara sehat semua? Haleluya. Senang rasanya pada pagi hari ini saudara-saudara sekalian kita bisa kembali beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau kemarin-kemarin seperti saudara ketahui kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang arahnya itu lebih kepada kehidupan sehari-hari dan moral kehidupan kita. Hari ini nanti kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar Torah dan ini betul-betul sebuah pelajaran yang perlu kita pelajari dan kita ketahui. Supaya kita itu nantinya tidak menggenapi Hosea 4 ayat 6. Yaitu orang-orang yang dibinasakan Bapak Yahweh hanya gara-gara kurang apa? Pengetahuan. Jadi kita mesti punya banyak pengetahuan atau tidak saudara? Harus kita mesti punya banyak pengetahuan. Ya supaya kita ngertinya kitab suci itu tidak itu saja saudara ya. Tapi banyak hal yang kita ngerti. Karena sekali lagi Torah itu isinya rahasia-rahasia Elohim. Dan step by step keselamatan itu ada di dalam Torah. Jadi kalau kita ngerti isinya Torah itu seperti apa sepenuhnya, maka saya percaya suatu hari kelak kita pasti sampai di keselamatan kita. Amin. Kita pasti sampai saudara. Karena apa? Kita ngerti step by stepnya, kita harus melangkah supaya sampai di keselamatan kita suatu hari kelak itu bagaimana. Karena seperti kita ketahui saudara, final destination kita, tujuan akhir kehidupan kita, itu bukan hidup untuk makan, tetapi kita hidup untuk mencari Bapak Yahweh. Kita hidup itu untuk mencari keselamatan. Karena seperti kita ketahui, dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin jahat. Nah kalau yang kita kejar sekarang ini bukan keselamatan, akan seperti apa nanti kira-kira kita saudara ketika Yesua itu datang. Maka kejarlah pengetahuan supaya dengan pengetahuan itu kita akan diselamatkan. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang mens atau mens. Apa itu mens? Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara ingat, di tempat ini saudara, saya sering menyinggung tentang dua kata, yaitu kata toldot dan pere Adam. Di mana toldot itu artinya silsilah atau generasi. Sedangkan pere Adam artinya adalah manusia liar. Nah, saudara-saudara sekalian, dua kata ini sebetulnya adalah dua kata yang akan memberitahu kita tentang kualitas kita sebagai seorang manusia. Jadi kata toldot dan kata pere Adam ini adalah dua kata yang nantinya akan memberitahu kita tentang kualitas kita sebagai seorang manusia. Dan tentu saja gambaran tentang kualitas kita sebagai seorang manusia itu akan kita lihat dari sudut pandang akar iman kita, yaitu akar Ibrani. Karena kita sudah tidak memakai lagi pola Yunani. Karena seperti kita ketahui, pola atau sudut pandang Yunani itu sangat jauh keluar dari kebenaran. Bahkan tidak hanya jauh keluar dari kebenaran, tapi pola Yunani itu sudah memelintir kebenaran. Maka kalau saudara ingat, saya pernah memberitahu, dulu itu ada satu gerakan yang namanya Helenisasi. Helenisasi itu satu gerakan yang saya sebut dengan pengyunanian. Jadi segala sesuatu sudut pandang kitab suci
itu berusaha diajak atau dibawa melihat kitab suci itu dari sudut pandang Yunani. Dan itulah yang selama ini membuat kita tidak pernah mengerti dan mengenal kebenaran secara utuh. Itu akibat dari pola Yunani yang membelokkan kebenaran, tetapi tidak hanya membelokkan kebenaran, tapi pola Yunani itu juga melintir kebenaran itu sendiri, saudara. Dan pola Yunani itu banyak membuat tandingan-tandingan, sehingga kebenaran itu disandingkan dengan kebenaran yang kelihatannya benar, tetapi sebetulnya itu tidak benar, tetapi salah kaprah. Seperti paling gampang saya ambil contoh. Juru selamat kita Yesua itu dibuatkan tandingannya yang bernama Yesus Kristus. Tujuannya supaya apa? Supaya Yunani dan Romawi yang kepingin menguasai dunia ini punya jalan yang mulus, saudara. Untuk memuluskan keinginan mereka menjadi penguasa dunia. Nah, tetapi akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang mengikuti pola Yunani ini, mereka jadi tidak tahu dan tidak ngerti kebenaran kitab suci yang sesungguhnya seperti apa, itu mereka tidak tahu. Karena oleh pola Yunani itu sudah dibelokkan terlalu jauh dan dipelintir. Nah, sekarang kita kembali ke akar iman kita sendiri. Dan kalau kita kembali, kita mesti ngerti bahwa umur ketika kita kembali kepada akar Ibrani dan umur ketika kita diajak menyimpang oleh pola Yunani, itu umurnya itu lebih lama penyimpangannya. Artinya umurnya itu lebih lama kita disimpangkan. Nah, karena umurnya lebih lama kita disimpangkan, maka sekarang ini kita harus mengejar pengetahuan-pengetahuan dari akar Ibrani supaya kita tidak ketinggalan keselamatan, saudara. Ibarat kata, sekarang ini pesawat keselamatan yang namanya Shamayim Air itu sudah manasi mesinnya. Ya, manasi mesinnya. Dan sebentar lagi gate atau pintu gerbang keselamatan itu akan segera ditutup. Maka kita mesti cepat-cepat. Yang pertama beli tiket keselamatan itu, yang pertama kita cari tiket keselamatan itu, lalu kita dapatkan tiket keselamatan itu, dan secepatnya kita masuk dalam Shamayim Air ini, untuk nanti kita diterbangkan bersama-sama oleh Bapak Yahweh kepada keselamatan kita. Jadi, kita mesti sadar bahwa umur kita disesatkan oleh pola Yunani itu sangat lama. Dan karena umur penyesatannya itu lebih lama, maka kita sekarang ini harus mengejar. Dan kita sekarang ini sedang kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Maka seringkali saudara, ketika saya berjumpa dengan satu orang, atau ketika saya diminta melayani di mana saja, biasanya satu paket tentang kebenaran itu saya sampaikan utuh. Mulai dari nama Yahweh, nama Yesua, 7 hari raya, simbol iman kita yang benar, dan akar-akar Ibrani lainnya, itu saya sampaikan utuh sekalipun saat itu saya harus menghadapi satu respon yang tidak jarang. Responnya tidak mengenakkan, saudara. Responnya bikin telinga saya tidak nyaman. Tetapi yang ada di hati saya itu cuma satu. Kita sekarang ini sedang kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Ya, saudara dan saya itu sedang kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Kita tidak pernah tahu, dan saya pribadi juga tidak pernah tahu bagaimana kalau ketika saya selesai melayani Tuhan, orang yang saya layani sama-sama pulang dari tempat kami beribadah. Lalu di tengah jalan orang yang saya layani itu ketabrak mobil misalkan, dan dia mati. Tetapi dia mati dalam keadaan belum tahu, bahkan belum kenal juru selamatnya sendiri yang bernama Yesua. Menurut saudara, yang salah di hadapan Bapak Yahweh orang yang mati atau saya? Saya bingung saudara jawabnya ya. Yang salah saya. Ya karena apa? Ada kesempatan tetapi tidak saya sampaikan.
Nah, nanti pada saat di pengadilan Bapak Yahweh, kepala saya itu akan ditonyo-tonyo. Gitu loh. Kamu ngerti yang benar, tapi mulutmu diam, tidak kamu sampaikan. Sekarang kamu lihat orang itu, kamu tahu orang itu dulu datang loh di acara ibadah yang kamu layani. Dan pada saat itu setelah pulang ibadah orang itu mati di tengah jalan. Tapi kamu ngerti, orang itu jatahnya pasti neraka. Tapi kamu ngerti, orang itu dapat neraka karena apa? Gara-gara kamu. Karena pada saat kamu ketemu orang itu, kamu tahan. Kamu tidak bicara kebenaran. Hanya gara-gara kamu banyak pertimbangan. Maka dari situ saudara, berangkat dari hal ini bahwa kita itu sedang kejar-kejaran dengan waktunya Bapak Yahweh. Ketika saya ketemu siapapun, satu paket pemberitaan kebenaran itu saya sampaikan utuh. Sekalipun di situ saya harus menghadapi, mungkin ada respon dan reaksi yang tidak menyenangkan. Tetapi saya bersyukur lebih banyak yang menyenangkan. Lebih banyak respon yang baik ketimbang yang tidak baik, saudara-saudara sekalian. Nah, kembali ke firman Tuhan. Dua kata yang saudara lihat di depan ini, yaitu kata toldot dan kata pere Adam. Ini sebetulnya adalah dua kata yang akan memberitahu kita tentang kualitas kita sebagai seorang manusia. Dan tentu saja sekali lagi, kualitas kita sebagai seorang manusia itu akan kita lihat dari sudut pandang atau perspektif akar iman kita, yaitu akar Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab suci, kata toldot artinya adalah riwayat. Tapi toldot itu artinya juga bisa silsilah. Dan toldot artinya juga bisa generasi. Kata toldot ditulis dengan 3 macam rangkaian huruf Ibrani. Yang pertama toldot yang ditulis dengan rangkaian huruf Ibrani dengan 2 huruf waw seperti ini. Tau, waw, lamed, dalet, waw, dan tau. Seperti ini yang besar. Ini tau, waw, lamed, dalet, waw, tau. Lalu yang kedua, di dalam kitab suci berbahasa Ibrani itu juga ada kata toldot, tapi hanya dengan 1 huruf waw seperti ini. Tau, waw, lamed, dalet, tau. Jadi tanpa waw yang kedua ini saudara. Hanya tau, waw, lamed, dalet, dan tau. Waw yang kedua ini tidak ada. Dan di dalam kitab suci bahasa Ibrani, rupanya juga ada kata toldot yang tidak ada huruf wawnya sama sekali. Alias hanya ditulis seperti ini. Tau, lamed, dalet, tau. Nah, baik yang pakai 2 huruf Ibrani atau 1 huruf Ibrani dan baik yang memakai 2 huruf waw, 1 huruf waw dan tanpa huruf waw sama sekali ini sama-sama dibacanya toldot. Jadi mau tau, waw, lamed, dalet, waw, tau, atau tau, waw, lamed, dalet, tau, maupun tau, lamed, dalet, tau, itu dibacanya juga toldot, saudara. Dan kata toldot pertama kali muncul itu di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal kedua ayat yang keempat. Yang dalam bahasa Ibrani, Kejadian 2 ayat 4, ayatnya ditulis seperti ini. Eleh toldot hasyamayim, wahaaretz behi baram, bayom asot Yahweh Elohim, eretz wasyamayim. Yang artinya, inilah riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Nah, ini yang pertama saudara, yang mesti kita ngerti dulu. Bahwa kalau kita melihat kitab suci berbahasa Ibrani, maka di situ kita akan menemukan 3 kata toldot. 3 macam kata toldot. Dan kata toldot itu pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat yang keempat. Nah, sekarang saudara perhatikan di sini ya, di kata toldot ini yang masih lengkap huruf wawnya. Di sini saudara,
Kata toldot itu ditulis dengan 2 huruf waw seperti ini, yang kedip-kedip hitam ini. Dan huruf waw dengan nilai gematria 6 itu adalah simbol dari manusia, sama seperti yang ditulis juga oleh kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal ke-13 ayat yang ke-18. Yang dikatakan, barang siapa yang berhikmat, hendaklah dia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangannya adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. Kalau saudara perhatikan di situ ada kombinasi angka berapa? Angka 6. Dan tadi di ayat pertama dikatakan apa? Siapa yang berhikmat biarlah dia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangannya adalah bilangan seorang manusia. Jadi waw dengan nilai gematria 6 ini adalah simbol dari manusia. Seperti yang ditulis juga di dalam kitab Gilyahna 13 ayat yang ke-18. Jadi yang pertama saudara, kita ingat baik-baik bahwa kata toldot di dalam kitab Kejadian 2 ayat 4 ini ditulis atau masih ditulis dengan 2 huruf waw. Dan huruf waw di sini adalah simbol dari manusia. Nah, lalu apa artinya ini saudara? Artinya adalah 2 huruf waw di dalam kata toldot ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa manusia adalah produk dari surga dan bumi. Ya, jadi kalau saudara lihat di depan ini, ada 2 huruf waw di dalam kata toldot ini. Ini artinya manusia itu sebetulnya produk dari surga dan bumi. Dengan kata lain, manusia itu sebetulnya made in surga dan made in bumi. Produk kombinasi atau kolaborasi antara surga dan bumi. Nah, maksudnya apa? Manusia itu produk kolaborasi antara surga dan bumi. Dikatakan dari bumi, itu adalah pada saat Bapak Yahweh menciptakan atau membentuk manusia dari debu tanah. Dan itu bisa saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7a. Dan dikatakan dari surga itu adalah pada saat nismat hayim atau nafas kehidupan dihembuskan Bapak Yahweh ke dalam lubang hidung debu tanah yang baru saja selesai dibentuk oleh Bapak Yahweh menjadi manusia. Begitu Bapak Yahweh membentuk manusia dari debu tanah, begitu sudah jadi bentuknya, lalu di situ Bapak Yahweh menghembuskan yang namanya nismat hayim atau nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya debu tanah ini saudara. Sehingga seketika itu juga debu tanah yang tadinya mati, maka seketika itu juga debu tanah itu debunya berubah menjadi daging dan dia menjadi satu sosok pribadi yang hidup. Dan itu adalah saudara dan saya. Nah, perlu saudara ketahui bahwa keberadaan 2 huruf waw di dalam kata toldot yang pertama ini tidak kebetulan saudara. Nah, nanti kita akan melihat tidak kebetulannya di mana, nanti kita akan tahu. Tetapi yang pertama kita mesti ngerti dulu bahwa keberadaan 2 huruf waw di dalam kata toldot ini bukanlah kebetulan. Kenapa saya katakan tidak kebetulan? Karena kalau kita melihat di dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani, di depan tadi sudah saya jelaskan. Di situ kita akan menemukan ada 3 kata toldot yang ditulis dengan susunan huruf Ibrani yang berbeda-beda. Yang pertama tadi, coba masih ingat atau tidak? Toldotnya ditulis dengan berapa huruf waw? 2. Lalu toldot yang kedua huruf wawnya berapa? Cuman 1. Yang ketiga huruf wawnya ada atau tidak? Tanpa huruf waw sama sekali. Tapi dibacanya apa? Ya tetap toldot, sama. Mau ada 2 huruf waw, 1 huruf waw, dan tanpa huruf waw sama sekali dibacanya tetap
toldot. Dan masing-masing itu ternyata ada maksudnya sendiri-sendiri. Ketika ditulis dengan rangkaian huruf-huruf Ibrani yang berbeda. Nah, mungkin sampai di sini saudara. Ada di antara kita yang berpikir begini. Berarti ini sama dong Pak. Dengan kitab suci terbitannya LAI yang menulis kata Tuhan itu 3 macam. Saya katakan tidak sama. Karena kalau LAI nulis Tuhan, Tuhan, Tuhan 3 macam. Yang pertama Tuhan yang huruf besar semua. Tuhan yang T-nya saja yang besar. Dan yang terakhir Tuhan yang huruf kecil semua. Itu saya katakan percuma. Tidak ada artinya. Yang saya maksud tidak ada artinya itu percuma. Malah justru bikin orang bingung. Ya toh? Orang akan melihat, loh ini kok di Alkitabku kata Tuhan itu kok ada 3 macam. Yang tulisannya huruf besar semua. Terus cuman T-nya saja yang besar. Dan Tuhan yang huruf kecil semua. Padahal ketika kata Tuhan itu diucapkan bersama-sama. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang disuruh membedakan Tuhan yang T-nya saja yang besar. Yang saya ucapkan yang pertama, kedua, atau ketiga. Menurut saudara yang mana? Tidak bisa diketahui. Karena apa? Karena ketika satu kata diucapkan itu tidak bisa ditentukan di mana letak besar kecilnya huruf. Kalau diucapkan, tapi kalau ditulis ketahuan. Cuman kalau diucapkan orang tidak ngerti. Ya buktinya saya kasih tebak-tebakan orang. Coba saya mau tanya, saya mau ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Menurut kamu Tuhan yang saya maksud yang T-nya saja yang besar, Tuhan yang saya ucapkan pertama, kedua, atau ketiga? Ada yang jawab pertama, kedua, ketiga, salah kabeh. Padahal dalam hati saya batin, Tuhannya huruf kecil semua. Iya toh? Nah itu membuktikan apa? Satu kata ketika diucapkan itu tidak bisa ditentukan letak besar kecilnya huruf ada di mana, tidak bisa. Jadi tidak sama. Toldot yang ditulis dengan 3 rangkaian huruf Ibrani yang berbeda. Itu tidak sama dengan Tuhan, Tuhan, Tuhannya LAI. Karena kalau Tuhan, Tuhan, Tuhannya LAI itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Lah kalau memang Tuhan huruf besar semua itu Yahweh, seperti yang ditulis di kamus bagian belakang, Tuhan huruf besar semua, salinan dari Elohimnya Israel yang bernama Yahweh. Pertanyaannya kenapa tidak Yahweh saja ditulis? Gitu loh. Kenapa mesti diganti Tuhan huruf besar semua? Ini kan 2 kali kerja. Orang mesti melihat ke kamus, ngapain gitu loh. Tapi kalau ditulis Yahweh, kan jelas, enak. Lalu Tuhan yang T-nya saja besar itu Yesua, dan Tuhan yang huruf kecil semua itu ilah-ilah atau berhala, kan jelas. Ya kan? Enak, orang membaca langsung paham. Tapi kalau orang tidak belajar, yang tidak belajar, hanya dia seorang yang rajin membaca kitab suci. Begitu dia ketemu ini, yang pertama kalau tidak ada respon, ya yang kedua akan bingung. Gitu loh. Ini maksudnya apa? Kok ada Tuhan huruf besar semua, T-nya saja yang besar dan kecil semua, itu artinya apa? Jadi barangkali ada pertanyaan di benak saudara. Berarti ini sama atau tidak? 3 kata toldot yang ditulis dengan 3 rangkaian huruf Ibrani yang berbeda ini sebetulnya sama atau tidak? Dengan 3 macam kata Tuhan di kitab LAI. Saya jawab tidak sama. Karena Tuhan, Tuhan, Tuhannya LAI itu percuma, tidak ada artinya. Tapi kalau toldot, toldot, toldot dengan rangkaian huruf Ibrani yang berbeda-beda, itu ada arti dan ada maknanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya manusia itu produk surga dan bumi. Tadi kita diberitahu, dikatakan dari bumi itu ketika Bapak Yahweh mengambil apa? Debu tanah dan dibentuk menjadi seorang manusia. Itu dikatakan produknya dari bumi. Mengambil bahan dari bumi. Tapi dikatakan produk dari surga itu kapan? Ketika Bapak Yahweh menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung debu tanah yang diciptakan menjadi manusia. Nah, unsur bumi yang dipakai Bapak Yahweh untuk menciptakan manusia, yaitu debu tanah ini, saudara. Ini sekaligus memberitahu kita
bahwa orang kalau mati itu ya harus dikubur, bukan dikremasi dan bukan dibakar. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Orang kalau mati itu harus dikubur, bukan dikremasi. Nah, ini diberitahu dari mana? Dari unsur bumi yang dipakai Bapa Yahweh untuk membentuk manusia, yaitu apa tadi? Debu tanah. Bapak Yahweh ketika mengambil debu tanah untuk menciptakan manusia, itu sebetulnya satu di antaranya juga ingin memberitahu kepada kita bahwa kalau sekarang kamu aku ciptakan dan kamu hidup, dan suatu hari kelak kamu mati, kamu itu harus kembali ke tanah lagi, gitu loh, dari asalmu. Tapi kalau dikremasi, kalau dibakar, itu tidak kembali ke tanah, tapi jadi apa? Jadi abu. Jadi dengan dikubur, sebetulnya kita itu sedang mengembalikan orang yang mati tersebut ke unsur bumi yang dulu dipakai Bapak Yahweh untuk menciptakan manusia, yaitu debu tanah. Ngerti saudara? Ya, jadi ketika kita ngubur keluarga kita, jenazah keluarga kita, sebetulnya tanpa kita sadari secara alam roh, kita itu sedang mengembalikan orang yang mati tersebut ke unsur bumi yang dulu dipakai Bapak Yahweh untuk menciptakan manusia. Ingat ketika Bapak Yahweh menciptakan manusia, dia pakai dua unsur. Unsur apa tadi? Unsur surga dan unsur bumi. Unsur buminya apa? Dia ambil apa? Debu tanah. Dibentuk dalam bentuk manusia, dalam citra atau rupa Elohim. Begitu sudah jadi, unsur surganya diturunkan, dikasih dalam bentuk apa? Nismat hayim atau nafas kehidupan. Jadi dengan kita mengembalikan atau mengubur orang atau keluarga kita yang mati, itu sebetulnya kita sedang mengembalikan orang yang mati tersebut ke unsur bumi yang dulu dipakai Bapak Yahweh untuk menciptakan orang tersebut. Maka kalau saudara perhatikan, di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah, di situ dikatakan apa? Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada. Dan ruah kembali kepada Elohim yang mengaruniakannya. Jadi kalau saudara tanya, bolehkah jenazahnya orang yang percaya Bapak Yahweh dibakar? Tidak boleh. Dengan tegas saya jawab, tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan kitab suci. Harus kembali. Kalau dibakar atau dikremasi, itu bukan jadi debu, bukan kembali ke tanah, tapi jadi apa? Jadi abu. Sedangkan debu dan abu itu partikelnya tidak sama. Gitu loh. Debu dan abu itu partikelnya tidak sama, berbeda. Maka harus dikubur supaya kembali ke partikel yang sama. Jadi debu tanah lagi. Jadi kalau saudara bertanya, bolehkah jenazahnya orang yang percaya Bapak Yahweh itu dikremasi atau dibakar? Saya jawab dengan tegas, tidak boleh. Sekalipun saya dengar, pernah ada orang yang bertanya ke saya, Pak, kok pendeta ini mengajar katanya boleh dikremasi, boleh dibakar? Ya silakan. Dengan alasan apa? Katanya sudah tidak ada roh kehidupan di dalamnya. Kalau alasannya sudah tidak ada roh kehidupan di dalamnya, ya memang betul. Karena apa? Kitab Kohelet jelas ngomong, tetapi debu akan kembali ke tanah dan roh kembali kemana? Ke Bapak Yahweh, kepada Elohim. Jadi karena memang sudah tidak ada roh kehidupannya itu karena apa? Karena rohnya sudah diambil sama Bapak Yahweh gitu loh. Sudah kembali kepada Bapak Yahweh. Nah debunya, manusianya harus kembali ke tanah lagi. Kalau mau benar sesuai kitab suci. Nah terus bagaimana? Kalau keluarga saya itu mayoritas orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Dan mereka menghendaki mungkin jenazah orang tua kami harus dibakar. Ya kamu jangan ikut-ikut ambil bagian dalam proses kremasinya. Jangan pernah ikut-ikut. Ya, jangan pernah ikut, termasuk ikut nyumbang dana atau ikut dalam prosesi kremasinya, jangan pernah ikut.
Karena ketika saudara ikut itu artinya saudara sudah menyetujui kesalahan itu. Ya, saudara ikut, saudara sudah menyetujui kesalahan itu. Dan di hadapan Tuhan, saudara sudah kesalahan. Jadi sekali lagi, orang percaya ketika mati harus dikubur dan kembali ke tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang sudah tahu bahwa sebagai Adam atau sebagai manusia, kita diciptakan dari debu tanah yang kemudian oleh Bapa Yahweh, debu tanah itu diberi nafas kehidupan. Nah, tetapi seringkali kita yang sudah tahu asal kita dari debu tanah, dan debu tanah itu dikasih nafas kehidupan dan kita menjadi satu makhluk yang hidup. Tetapi saudara sadari atau tidak, seringkali ada satu hal yang kita lupa, bahwa dengan adanya unsur surga di dalam diri kita, sebetulnya unsur surga yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita, saudara tahu, itu membuat saudara dan saya itu menjadi ciptaan yang berkualitas. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Ya, maka seringkali terjadi apa? Orang gampang minder. Ya, toh? Minder itu bahasa ininya apa? Rendah diri, bukan rendah hati. Nek rendah hati itu benar, tapi nek rendah diri salah. Sekalipun pernah ada orang di sini dulu yang rendah hati, merendahkan hati, tapi di atas Gunung Merapi. Jadi saya ketok dhuwur, saudara. Ya, mengatakan apa? Saya orang bobrok, tidak berguna. Nah, ngomong begitu, tapi di atas Gunung Merapi, ya podo wae. Ya, masih kelihatan tingginya. Gitu loh. Yang benar itu kita punya sikap kerendahan hati, tapi tidak boleh rendah diri. Karena saudara dan saya itu punya unsur surga. Dan unsur surga itulah yang membuat kita menjadi ciptaan Bapa Yahweh yang paling berkualitas. Jadi saudara dan saya, kita itu orang-orang yang berkualitas. Amin. Saudara percaya? Ya, saudara dan saya itu, kita itu orang-orang yang berkualitas. Karena ada unsur surga yang dipakai Bapa Yahweh untuk menciptakan kita. Maka jangan kita jadi orang itu gampang minderan, gitu loh. Ya. Kalau sewaktu saudara minder, saudara mesti ingat, saudara mesti sadar, oh, aku itu ciptaan Bapa Yahweh yang sangat berkualitas. Jadi aku tidak boleh rendah diri, tetapi aku harus percaya. Tetapi tidak usah juga terus begini jalannya, ya. Kayak Pragawati. Tidak usah, ya, tetap saudara punya kerendahan hati, tapi jangan jadi orang yang minderan. Ketemu siapa saja, biasa saja, saudara. Ya, mau ketemu siapa saja, biasa saja. Percayalah bahwa saudara dan saya itu ciptaan Bapa Yahweh yang sangat berkualitas. Wong kita kenal sama pencipta kita, betul enggak? Ya, saudara dan saya kenal dengan pencipta kita enggak? Kita tidak hanya tahu, tetapi kita kenal baik sang pencipta kita. Nah, pencipta kita Bapa Yahweh itu menciptakan kita menjadi orang-orang yang apa? Gondes apa berkualitas? Berkualitas, orang gondes loh, ya. Jadi jangan saudara itu orang berkualitas tapi sikapnya seperti gondes. Nah, itu yang keliru, saudara, ya. Nah, ini yang seringkali kita lupakan, bahwa dengan adanya unsur surga di dalam diri kita, sebetulnya unsur surga itu membuat kita menjadi ciptaan Bapa Yahweh yang paling berkualitas. Bahkan di dalam budaya Yahudi Eropa, ketika orang Yahudi Eropa itu menjumpai orang yang dia lihat moral dan rohaninya itu sangat berkualitas, maka orang-orang Yahudi Eropa itu akan menyebut orang itu dengan mengatakan dia adalah seorang mens atau mens. Mens dalam bahasa Yiddish artinya adalah manusia. Tetapi kita mesti ngerti bahwa manusia yang dimaksud di sini ini bukan sembarang manusia.
Mens itu manusia yang dipandang sempurna secara moral dan kerohaniannya. Jadi mens itu orang yang berkualitas, gampangnya nyebut saudara. Orang yang sempurna secara moral dan kerohaniannya. Dan di mata orang Yahudi Eropa, orang yang dipandang punya moral dan kerohanian yang qualified, yang sangat berkualitas, maka orang itu dipandang sebagai orang yang terpuji, saudara. Orang itu dipandang berbeda dengan orang yang di bawah rata-rata atau orang yang rata-rata. Jadi di mata orang Yahudi Eropa secara khusus, saudara, orang yang dilihat orang itu mentalnya bagus, mentalnya kuat, kerohaniannya bagus, dia orang yang dia dekat-dekat dengan Tuhan. Dan orang yang moral dan perbuatannya itu dilihat bagus. Kombinasi rangkaian 3 hal ini akan membuat orang Yahudi Eropa itu menganggap orang itu adalah seorang mens atau mens. Mens itu memang artinya manusia, tetapi manusia di sini ini bukan manusia sembarang manusia, tetapi mens yang dimaksud di sini ini adalah manusia atau orang yang dipandang sempurna secara moral dan kerohaniannya. Sempurna di sini saya kasih tanda petik. Tentunya saudara paham sempurna yang dimaksud, ya. Bukan sempurna seperti Yesua atau seperti Bapak Yahweh, tidak ada. Tetapi ketika dia menjalani kehidupannya, mentalnya itu dilihat bagus. Dia seorang yang tangguh, berani menghadapi tantangan apapun. Lalu ketika dia dilihat dalam kehidupan kerohaniannya sehari-hari, dia dilihat orang yang cinta dan takut kepada Tuhan. Dia adalah orang yang setia beribadah, setia melayani, setia berdoa, setia menjalankan Torah, dan moralnya itu juga dilihat baik, benar. Itulah yang disebut dengan mens. Dan orang itu di mata orang Yahudi Eropa itu perbuatannya dipandang sangat terpuji, saudara. Jadi di kata toldot yang pertama, saudara, yang ditulis dengan 2 huruf waw di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu produk surga dan bumi. Tetapi nanti saudara akan melihat di 2 kata toldot yang berikutnya, saudara akan tahu bahwa di kata toldot yang kedua dan ketiga nanti kita akan melihat satu perbedaan yang sangat mencolok dengan kata toldot yang pertama ini. Kata toldot yang kedua itu muncul di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal ke-5 ayat yang pertama. Yang dalam bahasa Ibrani ayatnya ditulis seperti ini. Seh sefer toldot Adam, Beyom bero Elohim, Adam bitmut Elohim asah oto. Yang artinya inilah catatan silsilah Adam. Pada hari Elohim menciptakan manusia, dia telah membuatnya dalam rupa Elohim. Saudara ingat atau tidak? Kata toldot yang pertama tadi muncul pertama kali di kitab Kejadian pasal keberapa? Pasal kedua ayat yang keempat. Berarti sekarang maju atau mundur? Maju di pasal keberapa ini? Pasal kelima. Di kata toldot yang kedua yang pertama kali muncul di kitab Kejadian 5 ayat pertama, yaitu kata toldot yang kedua, itu hanya ada 1 huruf waw, saudara. Tau, waw, lamed, dalet, tau. Hanya ada berapa huruf waw? 1 saja huruf waw. Jadi kata toldot yang kedua di sini, saudara, ini sudah kehilangan 1 huruf waw. Sehingga hanya ada 1 huruf waw di awal kata. Tau, waw, lamed, dalet, tau. Yang seharusnya yang pertama tadi antara dalet dan tau itu ada huruf waw lagi. Tetapi di sini sudah tidak ada. Di Kejadian 5 ayat yang pertama itu sudah tidak ada. Di Kejadian 2 ayat 4 masih ada 2 huruf waw.
Tapi di Kejadian 5 maju 3 pasal, huruf wawnya di kata toldot itu sudah hilang satu. Nah pertanyaannya, ada apa ini saudara? Ya kenapa di kata toldot yang kedua ini hanya ada satu huruf waw? Yang seringkali saya katakan, ini apa Bapak Yahweh sing salah ngomong atau Mose sing salah nyatet? Ya kan? Orang mungkin berpikir seperti itu ketika orang tidak memahami bahasa Ibrani. Orang akan berpikir seperti itu. Orang goyim yang bisa bahasa Ibrani saja, saya yakin ketika ketemu kata toldot di Kejadian 2 ayat 4 dan Kejadian 5 ayat yang pertama, mereka pasti tidak menyadari ada perbedaan yang mencolok. Hanya memang orang-orang Yahudi asli yang saya katakan yang lebih paham, di situ ada perbedaan yang mencolok. Nah, ada apa ini? Kenapa di kata toldot yang kedua itu hanya ada satu huruf waw? Yang seringkali saya katakan apa? Apakah Bapak Yahweh ini sing salah ngomong, kepleset? Tidak. Kalau kita yang salah ngomong, keperucut, kepleset ngomong, sering. Atau jangan-jangan Musa ini yang salah nyatet omongannya Bapak Yahweh. Tidak. Karena ketika Bapak Yahweh ngomong dan dicatat sama Musa, Bapak Yahweh itu ngomong, Musa nyatet sudah ngerti. Bahwa ketika Bapak Yahweh mengucapkan kata toldot di Kejadian 2 ayat 4, toldotnya itu pakai 2 huruf waw. Dan ketika Bapak Yahweh mengucapkan kata toldot di Kejadian 5 ayat pertama, toldotnya itu hanya pakai 1 huruf waw. Mose itu paham dan dia ngerti betul. Jadi tidak ada yang salah dari keduanya. Bapak Yahweh tidak salah ngomong dan Mose juga tidak salah mencatat. Tetapi hilangnya 1 huruf waw di kata toldot yang kedua ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa generasi manusia yang disebut di kitab Kejadian 5 ayat yang pertama dan generasi manusia-manusia setelahnya atau generasi manusia di ayat-ayat berikutnya dan di pasal-pasal berikutnya setelah Kejadian 5 tidak lagi menjadi seorang mens sepenuhnya. Tidak lagi ada generasi manusia yang dipandang sempurna, baik dan berkualitas moral dan kerohaniannya. Karena apa? Kok dikatakan di toldot atau generasi setelah pasal kelima dan seterusnya, tidak ada lagi orang yang dianggap men sepenuhnya. Orang yang dianggap sempurna moral dan kerohaniannya sepenuhnya. Karena ternyata orang-orang yang ada di generasi Kejadian 5 dan seterusnya, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu orang-orang yang dideteksi lebih menuruti kedagingannya, sehingga karena orang-orang itu lebih menuruti kedagingannya, unsur surga itu tersingkir dari kehidupannya. Jadi dari sini saudara, kita tahu hilangnya 1 huruf waw di dalam kata toldot yang kedua ini. Ini juga bukan karena Bapak Yahweh yang salah ngomong atau Mose yang salah mencatat omongannya Bapak Yahweh. Bukan ya. Tetapi memang melalui kata toldot yang kedua ini, Bapak Yahweh sedang memberitahu kepada kita bahwa di generasi setelah Adam jatuh dalam dosa, itu tidak ada lagi manusia yang betul-betul sempurna moral dan kerohaniannya. Tidak ada lagi mens. Dan itu termasuk saudara dan saya. Termasuk kita. Karena apa? Kita itu ada di generasi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah mungkin di sini saudara ada yang bertanya begini, Pak, bukannya ketika penciptaan Adam tadi, wawnya masih 2 di kata toldot. Saya katakan betul. Itu ketika pertama-tama kali Adam diciptakan. Tapi begitu Adam menjalani kehidupannya, rupanya di situ Adam ketahuan dia memberontak Elohim dengan menuruti apa? Keinginan istrinya. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, Adam itu pada saat penciptaan yang pertama di toldotnya ada 2 huruf waw.
Itu masih kudus-kudusnya si Adamnya. Gitu loh. Tapi setelah kejatuhan Adam dan Hawa, begitu Adam dan Hawa itu memberontak Bapak Yahweh, maka generasi setelahnya mulai saat itu mulai kejatuhan mereka dan generasi setelahnya sampai sekarang ini toldotnya itu tidak ada huruf wawunya satu. Nah, buktinya apa? Di generasi setelah kejatuhan Adam tidak ada manusia yang betul-betul sempurna moral dan kerohaniannya. Kita lihat di dalam toldot atau generasi Adam. Yang pertama saudara, coba saudara perhatikan. Adam sendiri itu sudah berlaku tidak sepantasnya seorang mens. Dia sudah berlaku tidak sepantasnya seorang manusia yang dipandang sempurna, baik dan berkualitas moral dan kerohaniannya. Kapan itu? Ketika dia turuti istrinya Hawa untuk melawan perintah Elohim. Pas ngapain ini? Disuruh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ini bukti pertama bahwa setelah kejatuhan Adam, tidak ada lagi istilahnya seorang mens atau orang yang sempurna moral dan kerohaniannya. Bahkan Adam sendiri itu yang memulai atau mengawali rusaknya moral dan kerohanian manusia-manusia setelah Adam. Yang mengawali siapa itu? Adam. Jadi kalau sekarang kita itu rentan terhadap dosa, itu sebetulnya karena awalnya si Adam itu yang mengawali rusaknya moral dan kerohaniannya orang-orang generasi setelahnya Adam. Kalau saudara melihat sekarang ini ada orang-orang yang melawan Torah, termasuk saya katakan, orang itu sekalipun dia sudah percaya Bapak Yahweh, tapi mulutnya masih makan makanan yang tidak kosher. Yang saya sebut orang itu berarti sedang melawan Torah. Saudara ngerti? Itu bibitnya dari mana? Dari mana saudara? Dari Adam. Karena Adam itu yang mengawali rusaknya manusia dan bobroknya moral manusia. Itu Adam yang memulai saudara. Jadi kalau sekarang kita itu rentan terhadap dosa, itu sebetulnya akibat dari kejatuhannya Adam dan Hawa. Nah tetapi lantas ini bukan berarti jadi alasan kita untuk kita gampang jatuh dalam dosa. Kita melakukan dosa, wong aku dosa gini kan ono sing mulai, sing salah kan Adam. Ya memang awalnya Adam sumbernya. Tetapi ingat setelah kita percaya Bapak Yahweh, kita itu dikasih hikmat. Dan hikmat kita tidak sama dengan hikmat orang pada umumnya. Seharusnya orang yang berhikmat ketika dia ngerti sumber awalnya kejatuhan, dia tidak akan menjadi sama dengan sang pembuat kejatuhan yang pertama kali Adam. Artinya jangan sampai sama dengan Adam gitu loh. Aku sudah dikasih hikmat, maka kitab suci memberitahu apa? Hendaklah kamu berubah sesuai dengan pembaruan budimu. Gitu loh. Artinya ayat ini apa? Kita jangan terus pakai senjata Adam yang bikin aku jatuh dalam dosa. Adam yang bikin aku rentan dalam dosa. Terus saudara ulangi terus setiap hari saudara berbuat dosa. Kan Adam sing salah. Sekarang kalau saudara sudah ngerti, Adam sudah tidak bisa disalahkan lagi. Tapi kesalahan itu kalau saudara sudah ngerti dan tetap saudara lakukan, kesalahan itu akan ditimpakan kepada saudara sendiri. Karena saudara sudah dikasih hikmat. Mbahku Adam itu dulu sumbernya kekacauan. Sumbernya bobroknya manusia itu dari mbahku Adam. Sumber rentannya manusia jatuh dalam dosa itu dari mbahku Adam. Nah, dengan hikmat Bapak Yahweh, aku jangan sampai jadi seperti si Adam. Seharusnya begitu saudara. Tapi kalau sedikit-sedikit saudara salahkan, kan dulu gara-gara mbahku Adam, aku jadi gampang jatuh dalam dosa. Sekarang Adam
itu sudah tidak bisa disalahkan lagi. Ya, tetapi kesalahan justru akan tertimpa kepada kita sendiri ketika kita sudah tahu itu satu kesalahan, tetapi kita tetap melakukannya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, dan ini sebagai bukti yang pertama, Adam itu justru yang mengawali rusaknya moral dan kerohanian manusia-manusia setelahnya. Dan semakin ke sini, saudara, kita akan melihat kerusakan moral dan kerohanian manusia setelah Adam itu ternyata begitu mengerikan. Ya, kalau Adam ini kita timbang-timbang, nanti kita coba compare, kita bandingkan dengan rusaknya generasi setelah Adam, keturunannya Adam. Memang kalau secara bahasa manusia kita, rusaknya Adam itu masih mending, kejatuhannya Adam masih mending. Yang seolah-olah kalau pakai pikiran manusia kita membahasakannya, isih mending lah Adam jatuhnya cuman gara-gara soal makanan. Tapi kalau kita lihat semakin ke sini, generasi setelahnya Adam, rusaknya kerohanian dan moralnya orang generasinya Adam, manusia generasinya Adam, itu lebih mengerikan. Coba kita lihat di dalam Toldot atau generasi Adam. Kain itu telah berbuat jahat ketika membunuh adiknya Habel. Nah, di sini Kain sudah berlaku tidak sepantasnya seorang mens. Dia sudah berlaku tidak sepantasnya seorang manusia yang dipandang sempurna, baik dan berkualitas moral dan kerohaniannya. Maka kalau saudara perhatikan, di Toldot atau generasinya Adam sampai di Kain, huruf W-nya cuma ada berapa ini? Cuman ada satu. Ya, huruf W-nya cuma ada satu. Artinya ada unsur surga yang pergi dari kehidupan Kain. Coba kita baca bersama-sama. Beresit atau Kejadian 4 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan Kain bercakap-cakap dengan Habel adiknya. Dan terjadilah ketika mereka sedang berada di ladang, maka Kain bangkit melawan Habel adiknya, lalu apa itu? Membunuhnya. Nah, ini begitu Kain itu sudah membunuh Habel, otomatis toldotnya itu wawnya bisa hilang satu, saudara. Dan disinilah citra mens seorang Kain itu hilang. Karena Kain dia lebih menuruti kedagingannya. Lalu kita akan melihat lagi, setelah generasinya Adam, di dalam Toldot atau generasi Noah atau Nuh, Ham itu juga tidak berlaku sepantasnya seorang mens ketika rusak kelakuannya dan menjadi jahat kepada ayahnya. Sehingga Noah atau Nuh mengutuk Kanaan yang adalah keturunannya Ham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau kita perhatikan tidak ada sumber yang jelas yang bisa menjelaskan kenapa Nuh itu mengutuk Kanaan, keturunan Ham. Tetapi kalau kita melihat dua ayat di dalam kitab Kejadian dan di dalam kitab Yaser, kemungkinan saudara, marahnya Noah atau marahnya Nuh, sehingga pada waktu itu Nuh mengutuk Kanaan yang adalah keturunannya Ham, itu disebabkan karena pada saat itu Ham itu melucuti dan mencuri pakaian kulitnya Adam, yang pada waktu itu kemungkinan pakaian kulitnya Adam yang dulu dibuatkan Bapak Yahweh yang disebut dengan katnot or, tapi bukan or yang artinya terang, tapi or yang artinya daging atau kulit binatang. Kemungkinan saat itu pakaian kulitnya Adam itu sedang dipakai oleh Noah. Ini baru kemungkinan. Karena kalau secara letterless, saya belum menemukan penjelasannya yang menjelaskan dengan jelas letterless bahwa saat itu Noah itu pakai pakaian kulitnya Adam, terus dilorot sama si siapa? Si Ham. Dilucuti, diplotrok kayak gitu loh. Dan pakaian kulitnya itu dicuri sama si Ham, saudara. Maka begitu Noah ngerti, Noah marah. Dan seketika itu juga Noah itu mengutuk Kanaan yang adalah keturunannya Ham. Coba kita baca
Beresit 9, Kejadian 9 ayat 20 sampai 25. Saudara yang punya kitab Yaser, saudara buka kitab Yaser pasal ke-7 ayat 24 sampai 27. Itu bisa saudara lihat di halaman 25. Saudara siapkan dulu Kejadian 9, 20 sampai dengan 25. Beresit atau Kejadian pasal ke-9 ayat 20, di situ dikatakan, dan Noah mulai menjadi seorang penggarap tanah, dan dia membuka kebun anggur. Dan setelah dia minum dan setelah dia minum dari anggur itu, maka mabuklah dia, dan dia tidak berpakaian di dalam kemahnya. Lalu Ham, bapak orang Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Lalu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya, dan muka mereka berpaling sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Dan setelah Noah sadar dari mabuknya, dan mengetahui apa yang telah anaknya yang lebih muda perbuat kepadanya, maka berkatalah dia, terkutuklah Kanaan, dia akan menjadi budak dari para budak bagi saudara-saudaranya. Lalu saya akan bacakan di dalam kitab Yaser, pasal ke-7 ayat 24 sampai 27. Kalau di dalam kitab Kejadian tadi, kita belum ngerti saudara. Kita ngertinya Adam itu sudah telanjang. Kok Adam siapa? Nuh itu sudah telanjang, terus begitu Ham melihat, dicerita-ceritake, diumbar gitu loh, kemana-mana. Ya toh? Tapi kalau di kitab Yaser, kita akan tahu saudara, saya bacakan. Dan pakaian-pakaian kulit yang Elohim buat bagi Adam dan istrinya, ketika mereka keluar dari taman, diberikan kepada Kus. Karena setelah kematian Adam dan istrinya, pakaian-pakaian ini diberikan kepada Hanok atau Henok ben Yered. Dan ketika Hanok atau Henok diangkat kepada Elohim, dia memberikannya kepada Metuselah atau Metusalah anaknya. Dan pada waktu kematian Metuselah, Noah mengambilnya dan membawanya ke dalam bahtera. Perhatikan ini. Dan pada waktu kematian Metuselah, Noah mengambil pakaian kulit itu dan membawanya ke dalam bahtera. Dan itu ada bersamanya hingga dia keluar dari bahtera. Dan setelah mereka keluar, Ham mencuri pakaian-pakaian itu dari Noah ayahnya, dan dia mengambilnya dan menyembunyikan dari saudara-saudaranya. Kalau dari kitab Yaser ini saudara, kita sedikit bisa menyimpulkan, tetapi kesimpulannya tetap sebuah kemungkinan, bukan sebuah kepastian. Kemungkinan saat itu saudara, pakaiannya Adam itu sedang dipakai sama Nuh. Nah terus begitu kok pakaiannya benar ya? Pakaiannya Adam dipakai sama Nuh, tapi begitu si Ham itu melihat, lah ini kan pakaian kulitnya si Adam dulu. Istilahnya nenek moyangku dulu. Kok dipakai sama bapakku Nuh? Mungkin ini kalau saya berpikir, si Ham itu berpikir, wah ini benda bersejarah ini. Ini barang bersejarah, ini bukan pakaian kulit sembarangan. Karena pakaian kulit ini dulu tercipta itu karena katnot or jubah terang yang dipakai Adam dan Hawa ketika sebelum jatuh dalam dosa. Mereka masih pakai pakaian jubah terang. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, seketika itu juga katnot ornya itu sudah tidak ada lagi pada mereka berdua. Dan saat itu mereka menyemat yang pertama apa? Sebelum pakai dari kulit, pakai apa mereka? Mereka bikin cawet itu dari daun pohon ara. Dipintal, dibentuk jadi cawet, dipakai sama mereka. Tapi Bapak Yahweh melihat ini tidak pantas. Torah nek godong garing soek. Ketok maneh, ya toh? Akhirnya sama Bapak Yahweh dibikinkan dari kulit. Ini made in Syamayim, istilahnya begitu. Wah ini barang bersejarah. Mungkin pikirannya Ham saat itu begitu. Dicopot pas dipakai dilorot dari si Nuh. Lah begitu Nuh bangun ngerti, ngamuk Nuh.
Lah dia kan malu, ya toh kok silir, ya toh mungkin Nuh berpikir, lah kok silir iki? Nuh ngamuk kurang ajar kayak Ham ya, terkutuklah Kanaan sejak saat ini, gitu loh. Jadi kemungkinannya saudara, Nuh itu marah dan mengutuk Kanaan keturunan Ham. Ini kemungkinannya seperti ini, ya. Maka kalau kita perhatikan kisahnya di dalam kitab Kejadian pasal ke-9 ayat 26 sampai ke 27, lanjutannya ayat ini, di situ kita bisa melihat Noah, kalau kita perhatikan itu hanya memberkati Sem dan Yafet. Noah itu tidak memberkati Ham. Noah atau Nuh itu hanya memberkati Sem dan Yafet. Karena apa? Karena begitu Sem dan Yafet ngerti adikku kurang ajar ki. Ya toh si Sem ngerti adikku kurang ajar, Yafet ngerti kakangku kurang ajar iki. Bapakku mesok diudani, diudoi. Lalu mereka berdua ngambil apa? Kain. Lalu mereka tutupi. Itu pun menutupnya matanya tidak mengarah kepada bapaknya. Tapi kainnya ditaruh di pundaknya masing-masing, terus mereka mundur gini loh. Sampai akhirnya mereka nutupi aurat bapaknya Nuh. Pakai kain. Ya, jadi kita bisa melihat perbedaan toldot yang pertama dengan yang kedua. Di toldot yang kedua itu hanya ada satu huruf waw. Yang artinya di situ sudah hilang unsur sorga itu sudah pergi. Dan begitu unsur sorga itu pergi, kita bisa melihat bobroknya manusia, mentalnya manusia, kelakuannya manusia. Itu bisa kita lihat dari siapa tadi? Si Ham, saudara-saudara sekalian. Lalu setelah toldot atau generasinya Noah, di dalam toldot atau generasinya Yakov atau Yakub, saudara-saudara Yusuf tidak berlaku sepantasnya seorang mens ketika mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjual Yusuf. Sekalipun akhirnya kita tahu ada rencana Bapak Yahweh di balik masuknya Yusuf. Nah, masuknya Yusuf ke dalam sumur ini saudara, dimasukkannya Yosef atau Yusuf ke dalam sumur ini sekaligus memberi gambaran kepada kita bahwa orang kalau mau menghidupi kesuksesan itu mesti mau masuk sumur dulu. Tapi nanti jangan saudara yang punya sumur di rumah nyemplung sumur sih ben sukses kayak Yusuf. Hati-hati Pak Dar ya, rumahnya ada sumur itu. Bukan berarti saudara ngendat sih, jegur sumur sih, kok kan sukses kayak Yusuf ya, modar. Ya toh mati. Yang dimaksud itu Yusuf dimasukkan ke sumur, itu pun sumurnya sumur kering. Artinya orang kalau mau menghidupi kesuksesan, yaitu mesti masukin dulu sumurnya, penderitaannya gitu loh. Mau susah-susah, mau ndak enak dulu. Tetapi seringkali yang terjadi apa? Orang ndak mau susah, tapi pengen sugih blegedu. Ya toh pengen langsung sugih. Ya bisa. Kalau apa? Nek ketemu jine Ji Samsu. Ya toh? Nek ketemu jine Ji Samsu ya iso. Ku beri satu permintaan. Ya toh? Begitu blus sugih compat samping maneh. Jine lunga kere maneh. Nah karena apa? Yang ngasih jin Ji Samsu. Ya toh kebul rokok entek. Ji Samsu entek, jine lunga kere maneh. Akhirnya tuku apa lagi? Beli apa lagi? Ji Samsu lagi. Ya toh, tujuannya ben apa? Ben ketemu jin. Tapi ternyata habis rokok sak truk, ora ketemu jin. Jadi di dalam toldot atau generasi Yakov ini saudara, kita bisa melihat rusaknya mental atau bobroknya moralnya manusia itu juga bisa kita lihat dari saudara-saudaranya Yusuf ketika dia memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering ini. Masih mending, cuman dimasukin. Begitu ada kafilah berlalu, rombongan orang-orang dari luar negeri itu melewati sumurnya Yusuf. Yusufnya diapain? Diangkat, dikeluarkan. Yusufnya seneng. Wah, saudara-saudaraku sadar
bertobat, ternyata malah dijual sama siapa? Orang-orang dari luar negeri ini, rombongan orang-orang yang sedang berjalan kemana? Ke Mesir. Akhirnya dijual sama Potifar. Saya kalau ingat Potifar, saya ingat sama ceritanya jemaat di sini. Ya, yang saya pikir, saya renungkan orang ini percaya dirinya besar banget tak pikir. Raine pas-pasan, dorone ayu, bose ayu, dia supir. Terus kalau diajak pergi dia cerita sama saya ingat geli. Wah, saya mau keluar aja dari pekerjaan saya ini. Loh kenapa? Kan kamu selama ini doa pergumulan minta kerjaan. Kamu pengen jadi sopir lagi, wes jadi sopir. Soalnya saya takut, bos saya itu cantik banget. Nek pakai rok itu segini-segini. Nek nganggo rok itu cekak-cekak. Terus serang aku wedi, nek kaya Yusuf. Saya batin dapurmu. Dapur umum ngono kok. Sok pede. Bosnya bakal tertarik. Terus terjadi kasus Potifar. Ya iso. Ya nek bosmu picak. Bisa saya bilang begitu. Nek bosmu picak ya bisa. Itu terjadi. Masalahnya bosmu saya pernah ketemu. Bosnya memang cantik. Normal matanya genah. Ya toh, malah dia yang pakai kacamata. Lah mripatmu sing nggo kacamata bosmu normal. Ya iso nek bosmu picak, saya ngomong begitu. Wis kamu itu ada-ada aja. Akhirnya kerja sampai hari ini, Saudara. Dan saya tidak mendengar kasus Potifar, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kalau kita perhatikan Torah, ya tadi kita bisa melihat Torah itu membedakan generasi ini dengan memberikan kode di setiap penulisan kata toldot yang dihilangkan satu huruf wawunya. Dan hilangnya satu huruf waw ini adalah simbol dari hilangnya unsur Elohim atau unsur Syamayim di dalam generasi Adam dan setelahnya. Ya, jadi kalau kita lihat bobroknya manusia, silsilah keturunan manusia yang mulai bobrok, itu dikasih kode sama Bapak Yahweh. Melalui apa? Penulisan kata toldot yang dibedakan. Yang awal waktu penciptaan pertama kali, Adam itu istilahnya masih unyu-unyu, masih polos. Toldotnya, wawnya masih 2. Tapi begitu Adam sendiri rusak, keturunannya Adam rusak, Bapak Yahweh itu ngasih kode. Ini loh. Keturunan yang benar itu di sini, keturunan yang mulai rusak itu di sini. Pokok ciri-cirinya kalau kamu mau tahu keturunan itu mulai rusak, perhatikan kata toldot. Jadi istilahnya seperti itu, Saudara. Ya, firman yang kita dengar pada pagi hari ini, istilahnya seperti itu. Kamu pengen ngerti keturunan yang mulai rusak itu mulai keturunannya siapa? Kamu lihat kata toldot dalam bahasa Ibraninya, pokok kalau toldotnya itu huruf wawnya hanya 1. Nah itu. Keturunannya mulai sejak saat itu semakin ke sini keturunannya itu sudah mulai rusak. Lalu setelah toldot dengan 1 huruf waw, yang ketiga, kata toldot berikutnya itu muncul di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-12. Sekali lagi, kalau sekarang munculnya di kitab Kejadian 25 berarti maju atau mundur? Maju. Yang dalam bahasa Ibrani, Kejadian 25 ayat 12 itu ditulis dengan kalimat We'eleh toldot Yismael ben Avraham Asyer Yalda Hagar ha Mitzrit Sibhat Sarah le Avraham. Yang artinya, dan inilah keturunan Ismail anak Avraham yang telah Hagar wanita Mesir hamba Sarah lahirkan bagi Avraham. Nah, di silsilah Ismail ini, Saudara, kalau kita perhatikan, tidak ada satupun huruf waw di dalam kata toldot. Kira-kira kenapa, Saudara? Tidak ada huruf waw sama sekali di dalam toldotnya Ismail. Itu kira-kira kenapa? Hilangnya 2 huruf waw ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa sangat mustahil, sangat tidak mungkin
untuk mencari seorang mens atau seorang manusia yang dipandang sempurna, baik dan berkualitas, moral dan kerohaniannya, di antara keturunan-keturunannya Yismael atau Ismail. Bapak Yahweh juga sudah menubuatkan di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian 16 ayat 12 yang dikatakan, Wahu yehyeh pere Adam, yado bakol weyat kolbo wa'al bne kal ehayu yiskon. Saudara perhatikan, di sini ada kata pere Adam. Wahu yehyeh pere Adam, yado bakol weyat kolbo wa'al bne kal ehayu yiskon. Ini harusnya di sini di bawah. Yang artinya, dan dia akan menjadi, apa ini? Manusia liar. Tangannya melawan setiap orang, dan tangan setiap orang melawan siapa? Keturunannya Ismail. Dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudara-saudaranya. Kitab suci LAI, saudara, itu menerjemahkan kata pere Adam dengan keledai liar. Tetapi saya katakan ini salah terjemahannya. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci terbitan LAI, kata pere Adam itu diterjemahkan dengan kata manusia keledai liar. Nah, itu keliru. Sebetulnya tidak perlu menerjemahkan kata pere Adam itu dengan manusia keledai liar hanya untuk menggambarkan kelakuannya keturunan Ismail. Dan saya katakan ini justru terjemahan yang salah, yang keliru. Maksudnya untuk mengajak orang itu melihat keturunannya Ismail itu liarnya kayak keledai itu loh. Keledai ra iso diatur, liar. Nah, maka LAI menerjemahkannya seperti itu. Tetapi sebetulnya ini terjemahan yang keliru. Dan sebetulnya tidak usah diterjemahkan dengan kata keledai liar pun. Kata pere Adam di sini ini sudah menunjukkan bahwa hampir tidak ada mens, tidak ada orang yang benar dari keturunannya Ismail. Itu hampir-hampir tidak ada. Dan kalau saudara perhatikan di sini, keturunan Ismail itu dinubuatkan akan apa ini? Menjadi manusia liar, tangannya melawan setiap orang. Dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dan perhatikan, dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Kalau saudara perhatikan di sini, nubuatan ini digenapi. Saya rasa saya tidak perlu jelaskan. Saya tidak perlu jelaskan siapa yang saya maksud atau yang dimaksud kitab suci dengan keturunan Ismail. Saudara tahu? Tahu ya, siapa keturunan Ismail itu? Kita bisa melihat bagaimana keturunan mereka dengan saudaranya sendiri itu berhadapan-hadapan. Ngerti artinya berhadapan-hadapan, ngerti tidak kira-kira? Ribut, gegeran sendiri. Ya, coba saudara perhatikan. Dulu pernah ada kejadian, dua kelompok agama mereka yang beda prinsip, beda konsep tentang agama mereka. Itu ribut, gegeran. Ya toh? Keturunannya sama enggak yang menurunkan? Sama, siapa? Ismail. Sama, tapi ribut gegeran sendiri. Saya ingat peristiwa di Monas dulu. Pernah ada kejadian dari dua kelompok agama mereka. Ribut di Monas. Ya, itu sering terjadi. Kalau saudara bertanya-tanya, kok mereka dengan orang Kristen geger wajar. Tapi kalau dengan kelompoknya sendiri kok ribut ya, kok geger? Jawabannya ini, sudah diapakan ini? Dinubuatkan Bapak Yahweh bahwa keturunannya Ismail itu akan tinggal berhadapan-hadapan, gitu loh. Tinggal berhadapan-hadapan itu artinya apa? Bersih tegang, gegeran terus gitu loh saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baca sekali lagi, hilangnya dua huruf waw ini sebetulnya sedang memberitahu kita sangat mustahil untuk mencari seorang mens atau manusia yang dipandang sempurna,
baik dan berkualitas moral dan kerohaniannya di antara keturunan Yismail atau Ismail. Cuman sayang tadi kalau kita melihat di dalam kitab LAI, terjemahannya dadak dirubah ke keledai liar. Sebetulnya tanpa ditulis keledai liar, kata pere Adam itu sendiri itu sudah mewakili, dan di situ nanti kita bisa melihat bahwa keturunannya Ismail itu bisa dikatakan hampir tidak ada baik-baiknya sama sekali. Kata pere Adam, pere artinya adalah liar, dan Adam artinya adalah manusia. Nah, sebetulnya saudara, terjemahan kata pere Adam ini aneh. Bahkan tidak hanya aneh, tapi sangat aneh. Karena apa? Karena biasanya dalam tata bahasa Ibrani, kata benda itu akan mendahului kata sifat, seperti dalam tata bahasa Indonesia. Saya ambil contoh begini, kata rumah besar, rumah itu kata benda, dan besar kata sifat. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata rumah besar itu akan ditulis dengan kata bet gadol. Bet itu artinya rumah, dan itu adalah kata benda, dan gadol itu artinya besar, dan itu adalah kata sifat. Jadi kalau kita perhatikan tata bahasa Ibrani itu sama dengan tata bahasa Indonesia. Saya ambil contoh ketika menyebut kata rumah besar. Rumah itu benda, rumahnya dulu, lalu didahului oleh kata sifat besar. Dalam bahasa Ibrani, kata rumah besar akan ditulis dengan kata bet gadol. Bet itu rumah yang adalah kata benda, dan gadol artinya besar. Dan besar itu adalah kata sifat. Ini tidak sama seperti bahasa Inggris, saudara, yang mendahulukan kata sifat sebelum kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris, rumah besar itu akan ditulis house big atau big house. Big house. Karena bahasa Inggris mendahulukan apa? Kata apa? Sifat baru kata benda. Itu kalau tata bahasanya bahasa Inggris. Tapi bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Indonesia. Yang mendahulukan kata benda baru kata sifat. Maka menyebut rumah besar bukan besar rumah, tapi rumah besar. Jadi tidak seperti bahasa Inggris, saudara, yang mendahulukan kata sifat sebelum kata benda. Nah, bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Indonesia, yang mendahulukan kata benda dulu disusul kata sifat. Seharusnya, perhatikan baik-baik, kalau kata benda mendahului kata sifat, maka seharusnya kata manusia liar, kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, itu bukan ditulis dengan kata pere Adam. Tapi apa ini? Adam pere. Tetapi kenyataannya kita melihat, yang tertulis di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, bukan Adam pere untuk menyebut kata manusia liar, tapi pere Adam. Berarti kalau ada kata sifat yang mendahului kata benda di dalam rangkaian kalimat berbahasa Ibrani, perhatikan ini, pasti ada sesuatu di balik kata tersebut. Apa itu sesuatunya? Sesuatunya, kata pere yang artinya liar, yang seharusnya kata sifat di dalam rangkaian kalimat ini. Kata pere yang seharusnya kata sifat di dalam rangkaian kata pere Adam ini akan tetap menjadi kata benda. Sedangkan Adam yang artinya manusia, yang seharusnya Adam itu kata benda, tapi dalam rangkaian kalimat pere Adam ini, Adam yang artinya manusia akan tetap menjadi kata sifat. Jadi memang terbalik, saudara. Ya, jadi memang terbalik. Bukan Bapak Yahweh sing kepleset ngomong, bukan. Juga bukan mesinnya yang salah nulis atau salah nyatet, itu bukan. Jadi memang terbalik. Karena apa? Kok sengaja dibalik? Karena ada maksud atau nubuatan Bapak Yahweh di situ. Jadi seharusnya begini, ya.
Ibrani, bahasa Ibrani itu membacanya dari kanan ke kiri sini. Jadi dari sini kita membaca ke sini. Ini akan ketemu kata ini. Ini huruf P, res, alef, alef, dalet, mem, akhir. Ini kalau dibaca pere Adam. Seharusnya yang benar kalau sesuai tata bahasa Ibraninya, Adamnya di sini, di sebelah kanan. Baru perenya di sebelah sini. Ini kalau menurut tata bahasa Ibraninya. Tetapi pada kenyataannya kita melihat susunan katanya seperti ini. Pere dulu, baru apa ini? Adam. Jadi dibacanya apa? Pere Adam. Maka kata pere Adam akan memiliki arti keliaran yang bersifat atau berwujud manusia. Nah, hal ini sebetulnya sebuah nubuatan untuk keturunan Ismail. Bahwa esensi atau hal pokok atau ciri khas dari keturunannya Ismail itu bukan kehidupannya, tapi apanya itu? Keliarannya. Sampai disebut apa? Keliaran yang berwujud manusia. Artinya apa? Saking tidak kelihatan sisi baik manusianya, tapi yang kelihatan apanya? Liarnya. Seperti itulah keturunannya Ismail. Jadi kata pere Adam itu bukan Bapak Yahweh kepleset ngomong, bukan. Tetapi memang kata-katanya itu dibalik sama Bapak Yahweh. Dan ini susunan kata yang tidak lazim. Dan tidak lazim ketika ada di huruf tata bahasa Ibrani, di dalam bahasa Ibrani, itu pasti punya satu arti dan punya satu makna yang dalam. Jadi ngerti gitu loh. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu jengkel. Siapa namanya? Abraham itu tidak percaya gitu loh sama Bapak Yahweh. Kan sudah diomongi. Istrimu sebentar lagi akan hamil dan mengandung dan punya anak. Ya toh? Si Abraham antara percaya sama tidak. Karena apa? Dia melihat juga istrinya si Sarah ngapain saudara? Begitu mendengar malaikat ngomong seperti itu. Ketawa gitu loh. Begitu bapaknya melihat, lo kok Sarah guyu. Oh kurang ajar ki. Ya. Orang percaya iki karo aku gitu loh. Nggak percaya iki malah mentertawakan gitu loh. Wong sing ngomong aku itu pencipta. Secara manusia umurmu itu sudah lebih dari kategori mandul. Ya nek istilah mandul dul gitu loh. Ya wis ora mungkin duwe anak. Tapi kalau aku yang ngomong kamu punya anak sekalipun umurmu 90 tahun, bisa punya anak enggak kira-kira? Punya. Buktinya punya siapa? Yitzka. Malah si Sarah ngomong apa? Memangnya aku isih birahi po? Wong aku sudah lisut gitu loh, sudah kisut. Dan tuanku Abraham apa masih birahi? Wong wis gapuk kabeh gitu loh. Ya toh istilahnya begitu. Lalu di situ mentertawakan. Nah di situ bapaknya tidak suka. Nah akibat dari tertawanya si Sarai ini saudara, akhirnya muncullah ketidakpercayaan kepada Bapak Yahweh. Begitu muncul ketidakpercayaan, dikasih siapanya? Pembantunya dikasihin. Ya, demeni. Ya, wes tak izin ke, demeni. Gitu loh. Suruh ngawini si siapa ki jenenge? Hagar. Ih, Hagar ki ayu lho ki. Demeni ki, ora gelem tak keke wong. Nah, karena Adam imannya kuat, mungkin iminnya ndak kuat, akhirnya diterima, saudara, ya, diterima. Nah, cuman di situ Bapak Yahweh ndak suka. Keturunan yang aku janjikan, aku akan membuat perjanjian itu hanya dengan keturunan yang keluar dari rahim istrimu Sarah. Neng kok bojomu malah ngekek, malah ketawa. Berarti kan istrimu ndak percaya sama aku. Dan kita bisa melihat ketidakpercayanya Sarai akhirnya membuahkan apa? Dosa besar. Gitu loh. Sampai akhirnya melahirkan satu bangsa yang sekarang ini selalu ngajak ribut keturunannya Yitzka Israel.
Kalau saudara perhatikan perang Israel dengan negara-negara di sana, yaitu karena akibat sebetulnya satu di antaranya akarnya itu dulu dari ini saudara. Ya, andai kata Abraham itu tidak menghampiri Hagar dan menghamili Hagar, saya yakin tidak akan terjadi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya yakin saudara pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan keliaran dari keturunan Ismail. Nah, kita bisa melihat bagaimana keturunan ini liarnya begitu luar biasa. Satu di antaranya, kita bisa melihat keliaran mereka itu dari apa? Tidak usah jauh-jauh, tidak usah kita melihat perang yang ada di sana. Kita lihat aja yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat dari mana? Keliarannya keturunan Ismail. Ada yang tahu? Yang pertama, ketika mereka menutup tempat-tempat ibadah dan membubarkan persekutuan-persekutuan doa. Itulah keliarannya kalau saudara pengen ngerti. Ya. Jadi kalau saudara pengen lihat liarnya keturunan Ismail ki sing piye? Ya lihat aja di YouTube, gereja-gereja ditutup, persekutuan doa dibubarkan. Belum lama ini di mana itu? Mana, Pak? Daerah Jakarta itu loh. Depok ya? Apa, Ding? Tangerang. Dibubarkan. Ya kan, orang lagi persekutuan. Sekalipun mereka tidak sedang menyembah Bapak Yahweh. Ya tetapi tidak bisa begitu caranya. Tetapi dari sini kita bisa melihat. Kalau kita mau lihat keliarannya keturunan Ismail seperti apa, ya seperti itulah yang bisa saudara lihat. Ketika mereka tutup tempat-tempat ibadah, dan ketika mereka bubarkan persekutuan doa, itulah keliarannya. Ya, jadi kalau mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita, kenapa kok keturunannya Ismail seperti itu ya kelakuannya? Saudara tidak usah heran, tidak usah kaget. Jawabannya sudah dinubuatkan. Tadi di sini kan sudah dinubuatkan, ya. Di mana tadi? Nah, nanti mau ya. Wes pokoknya kuwi lah, ya. Yang ayat dikatakan apa tadi? Dia akan berhadap-hadapan dengan saudaranya. Aku kok penasaran ya, kok hilang ya? Sebentar. Nah, ini tangannya melawan setiap orang. Kalau dikatakan setiap orang itu berarti hanya dari kaumnya sendiri atau semua orang? Semua orang. Makanya dengan orang yang tidak satu iman pun diajak gegeran. Gitu loh. Karena apa? Sudah dinubuatkan. Tangannya akan melawan setiap orang. Dan tangan setiap orang pun akan melawan dia. Dan dia akan tinggal berhadapan-hadapan bahkan dengan saudaranya sendiri. Keturunannya Ismail itu akan saling bersih tegang gitu loh. Saling ribut gegeran sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketiga hal yang kita pelajari hari ini. Yaitu mens, toldot, dan pere Adam. Nah, saya percaya dengan kita punya pengetahuan yang baru seperti ini saudara. Yang pertama, kita tidak akan bertanya-tanya lagi. Kenapa keturunan Ismail seperti itu? Dan kalau mungkin saudara pandai berbahasa Ibrani, saudara bisa bahasa Ibrani. Saudara membaca kitab suci bahasa Ibrani dan di situ saudara menemukan ada kejanggalan. Kok ada kata toldot yang tulisannya 3 macam? Itu artinya apa? Sekarang kita ngerti. Ya, saudara tidak akan bingung lagi. Dan rupanya itu semua adalah sebuah nubuatan. Dan sangat penting saya katakan kita punya banyak pengertian. Karena sekali lagi, supaya kita tidak dibinasakan hanya gara-gara kurang pengetahuan. Saudara-saudara sekalian. Coba kalau kita tidak ngerti seperti ini, sekarang saya yakin orang-orang yang sekarang ini jadi mu'alaf dan meninggalkan Yesua ikut ke iman mereka. Begitu ngerti karena ternyata toldot keturunan mereka itu seperti ini. Kalau orang itu punya hikmat dan hatinya bijaksana, saya yakin orang yang mu'alaf itu akan menyesal. Maka kenapa saya hindari saudara? Debat
dengan kaum mereka. Saya terus terang malas kalau berdebat dengan kaum mereka. Kalau mereka debat, saya akan diam. Tapi bukan berarti saya diam itu kalah. Karena saya malas. Musuh sama orang liar, orang mungkin menang. Gitu loh. Mereka salah saja ngeyel, apa meneh merasa benar. Maka saya tidak pernah mau. Saya pernah melihat satu debat yang diikuti oleh seorang pendeta di Jakarta. Saya tidak perlu sebut nama. Yang sebelah kiri ini pendeta, ya memang pendeta yang masih pakai nama yang lama. Pendeta Arab dan Yunani, yang sini dari kelompok keturunannya Ismail. Saudara ngerti? Setelah berdebat oleh satu konten kreator, di mana konten kreator itu adalah orang yang sekarang ini sedang naik daun karena dikasih panggung. Dia adalah seorang mu'alaf yang dikasih panggung. Setelah debat, videonya itu dipotong. Si pendeta dikasih pertanyaan, menurut Bapak Pendeta, dia tanya, pertanyaan saya ini jawabnya bagaimana? Kira-kira begitu. Saudara ngerti? Begitu dua pendeta ini sedang berdiskusi, dikasih suara apa? Jangkrik. Krik, 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 krik. Yang seolah-olah apa artinya? Pendetanya tidak bisa jawab. Itu loh. Nah itu yang saya malas. Padahal lagi berdiskusi. Saya tidak tahu kelanjutannya karena saya tidak nonton video penuhnya. Yang saya tonton short ya, video shortnya. Nah ini kan kelakuan-kelakuan liar. Mereka pengen membangun apa? Mau membangun image atau citra. Ini loh, kalah. Kristen itu pengetahuannya dangkal. Tidak bisa jawab. Sekalipun saya katakan ada betulnya. Karena apa? Mereka pendeta-pendeta ini tidak kembali ke akar Ibrani. Tidak kembali ke akar Ibrani. Kalau kembali ke akar Ibrani akan ngerti harus menjawab apa. Ada satu pendeta yang cukup terkenal saya perhatikan di situ. Yang jawabannya ini pendeta sangat dikenal loh. Dan dia pendeta yang pro Allah. Tapi saya perhatikan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum Ismail ini, keturunan Ismail ini. Tidak bisa jawab, saudara. Jawabannya tuh ngambang. Wah, saya merenung di situ, mbok, kamu itu masuk belajar akar Ibrani. Cintai Torah. Terimalah Bapak Yahweh, cintai Torah, maka akan disingkapkan segala sesuatunya. Tidak akan ada lagi krik, 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 krik. Gitu loh. Ini kan mau di branding gitu loh ceritanya. Pendetanya Kristen, orang Kristen itu pengetahuannya dangkal. Lihat nih, tak kasih pertanyaan sederhana, saya lihat mereka sedang berdiskusi untuk jawabannya. Tapi sudah di-cut. Krik, 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 krik. Yang seolah-olah Kristen tidak bisa menjawab. Hal-hal seperti itu yang saya hindari, saudara. Ya, kan jadi kayak orang tidak kajen, saudara. Gitu loh. Mereka seolah-olah debat, tetapi membela agama Kristen, tetapi justru kalau menurut saya, justru malah tidak kajen. Seperti orang yang tidak ada harganya, seperti itu. Nah kalau saya disuruh seperti itu, ya megah, moh. Ya, kalau kamu mau belajar, dengerin saya yang bicara. Karena keselamatan itu sudah jelas disebutkan datang dari orang-orang Yahudi. Yang artinya keselamatan itu, pengetahuan tentang keselamatan itu dititipkan Bapak Yahweh kepada orang-orang Yahudi, maka kita belajar dari akar Ibrani. Tujuannya seperti itu. Sehingga dengan kita belajar, kita punya banyak pengetahuan, dan kita tidak akan dibinasakan, tetapi kita pasti diselamatkan dan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Bapak Yahweh pasti memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian.